Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya muliakan, yang berbahagia dimanapun Anda berada, sebangsa dan setanah air. Kita saat ini pada video yang ke-202, dan bagi yang baru bergabung, kita dari channel SHMH ini adalah channel yang membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai 2 Januari tahun 2026 dan biasa kita sebut dengan KUHP baru. Dan SHMH adalah satu-satunya channel yang membahas KUHP baru pasal demi pasal beserta dengan penjelasan hukumnya. Pada video yang ke-201 saya sudah membahas tentang menyembunyikan perkawinan. Jadi si A sudah punya istri, kemudian mau menikahi si B, dan B tahu dia si A punya istri, tetap melangsungkan perkawinan, maka A dan B kena hukuman. Kemudian atau si A sudah punya istri dan menyembunyikan kalau dia sudah punya istri dan dia melakukan pernikahan dengan si B mau, maka yang kena hukuman adalah si A. Atau sebaliknya, si B perempuan sudah punya suami, ngaku janda kan, menikah dengan si A tapi dia tidak ngomong kalau aslinya punya suami kan, maka si B dihukum. Atau kalau ini si A ini tahu, dua-duanya dihukum. Atau kalau ada yang saya sampaikan di video video ke-201 kan itu ada, nggak apa-apa, saya tidak akan ngomong kepada istri yang pertama gitu kan, nah, yang penting saya jadi istri kedua nggak apa-apa, yang penting kan cinta. Entah cinta beneran atau cinta hartanya itu kan tanda tanya kan. Nah, dan itu mau, oke lah kita nikah secara apalah, nikah RT, nikah RW, nikah kampung atau apalah namanya, dan itu tidak perlu dilaporkan. Jadi diam-diam aja nikahnya. Toh tidak akan nuntut kan si cewek yang tadi kan sudah niat mau jadi istri kedua boleh, istri ketiga juga nggak apa-apa. Yang ini kan, yang cewek yang baru, istrinya kan nggak tahu kan. Istrinya mungkin jauh gitu loh, beda pulau, atau mungkin lagi TKW di luar negeri, atau mungkin jadi bos di luar negeri sana kan, nggak tahu kan. Aman ini kalau seperti itu kan, nah, pikirannya kan gitu kan, pikirannya aman. Tapi itu tidak aman. Mulai tahun 2026, mulai 2 Januari 2026 itu sama sekali tidak aman, sebab ada ketentuan pasal 404 KUHP baru yang berbunyi, setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian, dipidana dengan pidana paling banyak kategori 2. Berarti kena denda 10 juta. Ah enteng cuma 10 juta. Ya, bagi orang-orang yang punya duit 10 juta enteng. Tapi begitu kena persoalan di sidang, wah, terbuka semua. Yang tadinya nggak mau melapor, akhirnya ketahuan. Istri yang di luar negeri tahu, rame. Brontoyudo kan gitu kan. Ini saya ahli, kalau menerangkan ini saya ahli. Nah, kalau khusus bidang ini ahlinya ahli saya itu. Nah, jadi perkawinan itu selain harus sesuai dengan kepercayaan masing-masing yang dipeluknya, juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yaitu dicatatkan. Nah, dicatatkan ini sama saja dengan melaporkan. Bahasanya halus KUHP ini, saya paham halus, tapi tersirat makna harus melaporkan. Kelahiran jelas, punya anak. Bagaimana anak yang seperti apa yang asal kelahiran, terserah. Mau punya bapak, ya pasti punya bapak, cuma bapaknya nggak diketahui kemana, ya bisa jadi. Yang penting melahir harus dilaporkan. Demikian juga dengan perkawinan, harus dilaporkan. Demikian juga dengan perceraian, harus dilaporkan. Nggak bisa. Udah cerai kok tidak dilaporkan kepada pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang itu siapa? Ya pejabat-pejabat yang mengurusi tentang kependudukan, mulai dari desa, camat, dukcapil, supaya kakaknya juga berubah. Kakak itu maksudnya kartu keluarganya juga diubah. Jangan kemudian sudah cerai, biar statusnya di KTP utuh, tidak melaporkan. Kena denda 10 juta. Atau kematian. Kalau kematian tidak dilaporkan kayaknya susah ini. Karena kan kalau kematian, kalau di kampung pasti melayat kan, pasti ada. Saya pikir pasti dilaporkan lah kalau ini. Kecuali kalau pembunuhan ya, pembunuhan ya kematiannya memang disembunyikan. Nah, ini yang perlu diketahui. Saya baca sekali lagi, setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Namun yang saya ulas tadi, yang saya sebagai contoh adalah tentang perkawinan. Saya memilih tema perkawinan yang tidak dilaporkan dan itu dipidana. Jangan sampai kemudian menimbulkan permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan. Mending kalau memang mau menikah lagi ya silahkan. Minta izin kepada istri yang pertama, istri yang lebih dulu. Diizinkan tidak, itu aman gitu kan. Oh ya diizinkan Pak, monggo. Baru jalan tongleng-tongleng. Kalau enggak jadi masalah. Dan orang punya masalah itu tidak semua bisa menghadapi dengan baik masalah itu. Orang-orang tertentu yang cerdas saja yang bisa menghadapi permasalahan dengan baik. Dan ini menutup kemungkinan, kalau bahasa saya adalah pernikahan-pernikahan siri ya. Karena pernikahan siri itu berarti bisa menjadi pidana kalau dia tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang. Namun kalau pernikahan siri mau melapor kepada pejabat, dokumen apa yang untuk dasar laporan? Tidak bisa. Akhir ceritanya begitu melaporkan pun pasti ada persoalan, akan terkuak, ya kan? Kalau melaporkan nanti ketahuan oleh pejabat, wah jenengan sudah punya Pak A, jenengan sudah punya istri, kok ini nikah lagi? Mana izin dari istri yang pertama? Kalau nikah siri kan pasti tidak ada. Ya kan? Jadi ini si malakama untuk orang-orang yang melakukan pernikahan siri. Pernikahan diam-diam, pernikahan di bawah tangan bahasa saya ya. Karena menikah harus melapor. Sedangkan kalau melapor akan terkuak. Kalau tidak melapor dihukum. Halus ini KUHP baru pasal 404, saya ulangi lagi, pasal 404, halus caranya untuk membenahi kita semua. Ya kita semua, Anda penonton Eza MK, termasuk saya juga, membenahi itu kan. Jangan melakukan itu lagi, karena pasti bermasalah, pasti terkuat. Mau gimana sekarang? Mau disembunyikan bagaimana? Nggak bisa kan? Ngomong sama tetangga ini, udah nggak bisa. SHMH ngomongnya 404 itu dihukum loh Pak, kalau siri harus melaporkan, giliran laporan meledak. Iya kan? Susah ini. Maka ini adalah salah satu cara negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, termasuk kita semua, termasuk dalam hal kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian. Sehingga khususnya
dalam pelaksanaan perkawinan, maka dilakukan perkawinan dengan baik. Dengan baik yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk saat ini yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, yang intinya bahwa perkawinan sah dilaksanakan sesuai keyakinan agama masing-masing yang dipeluknya dan dicatatkan di petugas pencatat perkawinan. Baru itu sah. Maka dari itu di depan saya sampaikan bahwa saya dalam hal ini adalah menggunakan dalil-dalil hukum yang ada. Karena negara Indonesia adalah negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara yang berdasarkan hukum sesuai dengan konstitusi. Maka saya menutup perdebatan, menutup sanggahan-sanggahan yang berkaitan dengan dalil-dalil agama atau kepercayaan yang ada, karena saya bukan ahli di bidang-bidang agama atau kepercayaan, namun kalau tentang hukum, insya Allah saya cukup bisa menguasai, walaupun tidak begitu banyak. Itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-202 kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah mohon dimaafkan dan dimaklumi, itu merupakan keterbatasan yang saya miliki. Subscribe bagi yang belum subscribe, dan bagi yang sudah subscribe saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan tonton seluruh video Eza MK dari awal sampai akhir. Jangan di skip agar tidak gagal paham dan bisa paham tentang pasal demi pasal KUHP baru. Salam Eza MK, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.